Jadi ada yang kenal, ada yang belum. Kita lihat banyak, ada yang sudah. Pastor Alo ya. Jadi nama saya sesuai akte Yan S. Koraa, dan S itu diterangkan dalam permandian yaitu Silvi Yanus. Tapi biasa orang kenal saya dengan Pastor Alo. Tadi bilang tuh Alo dari mana? Itu nama sayang orang tua katanya. Alo. Mungkin ada umat yang bilang seberapa tahun Pastor Alo. Mungkin kalian dari belakang baru sebentar sama Bapak. Tapi saya sudah 27 tahun ditabiskan, 27 tahun lebih. Ditabiskan tanggal 25 April. Jadi sudah berjalan 28 tahun kada kawin, berarti 28 tahun. Karena pastor kawin dengan gereja, kawin dengan umat, yaitu pastor berjanji untuk setia menjadi imam, menjadi pelayan umat. Jadi pastor adalah suami, umat adalah mempelai, sama dengan Yesus adalah trompet. Gereja adalah mempelai Yesus Kristus. Mempelai berarti istri dari Yesus. Tapi istri yang nggak mengerti istri rupa sekarang, yaitu secara istri rohani. Gitu. Jadi ini pemahaman harus umat tahu, supaya tahu bahwa pastor punya kewajiban melayani umat. Tapi umat berkewajiban untuk apa? Umat berarti melayani juga pastor, tapi dalam hal rohani. So itu kalau umat sengaja kasih makan dan apa itu ya pastor kurus kok mati tanggung jawab umat. Atau umat pastor sakit-sakit, umat dari mana? GPI ya. Lebih baik pastor mati gemuk daripada kurus. Pembikin sakit hati buat pastor ya. Rupa pastor Pit kurus dan tahu udah sakit hati atau bagaimana? Tahu ya keturunan. Oke. Itu tentang perkenalan pertama dari saya. Tugas kita sudah melalang buana di Keuskupan Manado. Waktu pastoral di Ignatius Manado. Kemudian pradiakon di Kleak. Habis pradiakon dari pastor diakon di Kleak kurang lebih 1 tahun, baru ditabiskan kita waktu tugas di Kleak. Habis tugas di Kleak ditugaskan di Kokole. Siapa ada orang Kokole ini orang tahu tapi kelakuan bagaimana. 1 tahun. Habis di Kokole ke Talaut 5 tahun. Jadi yang asal dari Talaut tahu. Habis Talaut turun ke Sanger, yaitu Tahuna. Dulu masih 1 paroki Tahuna, sekarang sudah paroki. Begitu Talaut dulu masih 1, sekarang sudah paroki. Habis Tahuna saya ditugaskan di Tondano, Tata Aran 3 tahun. Habis Tata Aran tugaskan di Tondano Pusat 1 tahun untuk mengisi. Sesudah habis Tondano Pusat pergi di Modoinding di daerah Kota Mobagu, daerah sana ya. Kemudian habis Modoinding pergi di Sulawesi Tengah sana, yaitu Sulubombong 3 tahun. Habis sesudah melalang buana di pulau-pulau dan di ini, maka uskup bilang masuk katedral 3 tahun. Tugas di katedral 3 tahun bersama dengan Pastor Sumarau. Habis itu sesudah 3 tahun saya ditugaskan di Girian. Kurang lebih 3 tahun lebih sedikit. Sesudah itu saya harus cuti, harus kebelang masuk dulu di ini ya. Dan itu masuk di GP Paroki kita mesti bingung. Santa Bunda Teresa dari Kalkuta. Tahu kenapa nak bilang santo kan? Dan saya ya tanggal 23 harus cuti. Nah, semua pinggang Roma kita.
nanti balik di bulan berikut baru melanjutkan. Dan saya di SK-kan oleh uskup untuk menjadi pastor paroki Bunda Tresia. Tapi di sini ada 2 pastor, sehingga kami membagi tugas, satu jadi pastor kepala, satu jadi pastor ekor atau pastor rekan. Supaya tahu, supaya besok-besok ada 5 pastor, pasti di situ ada apa? Tapi jabatannya pastor paroki saya, pastor paroki Bunda. Cuma yang bertanggung jawab sebagai pastor kepala yaitu pastor Piti. Kecuali dia suruh pindah atau apa ini terserah nantinya, kalau pisot pindah ada pastor yang nanti sesuai SK. Mari kita ditugaskan ya sebagai pastor rekan membantu pastor Pit di paroki ini sampai tahun 2026. Jadi suka atau tidak, kalau ada umat yang mau tuh pastor pender pak kita, apa boleh buat, terima. Kali mau, pilapor pak uskup ganti tuh tinggi. Ya jangan umat bagus, pastor ini saya begini, sudah juta orang, biar umat ini mau kita sudah SK-kan. Nanti kalau umat mau melawan, nanti uskup bilang mau cari pastor sendiri coba tobat. Pastor Pitso minta mundur belum dapat apa. Itu mesti belajar umat bahwa sebab itu dengan pastor kesehatan, tapi syukur-syukur dia senang-senang, semoga bertahan terus ya. Siapa tahu 2 periode kita mendampingi terus ya, soal dia pastor rekan atau itu, tapi saya dan pastor Pit punya tanggung jawab yang sama dalam segala hal, bahkan sampai di dosa pun orang punya tanggung jawab. Jadi kalau umat ada berdosa minta pengakuan dosa. Kalau kita lihat juga ada umat-umat berdosa, paling kita bikin pengakuan dosa supaya mati masuk surga itu. Jadi pastor saya dan pastor Pit tugas tanggung jawab sama, bikin misa, bikin sakramen-sakramentalia, administrasi. Cuma yang bertanggung jawab untuk paroki ini adalah pastor Pit, sehingga segala keputusan pastoral atau reksa pastoral karya. Jadi obat belum begini, pastor mau misa, dan ditanya ke pastor Pit kalau dia kasih atau nyanda. Dan cuma datang dampak kita, tetapi kita hormat. Sedangkan pastor Alok hormat, taat kepada pastor paroki, apalagi cuma ketua wilayah rohani mana. Harus tahu ya. Kita dan pastor Pit taat kepada siapa? Uskup taat kepada siapa? Paus taat kepada siapa? Tuhan Yesus. Mesti tahu itu. Jangan umat bikin sendiri akhirnya kacau balau. Harus itulah gereja Katolik, persatuan dan kesatuan. Ya, saya sama dengan pastor Pit, tapi punya tanggung jawab. So itu kalau ada pastor yang ini lama-lama umat sebaka lain, tetap kalau ada apa-apa biar bilang pastor orang bikin misa, orang bikin begini, wilayah rohani bilang paling pastor sampai orang ada bikin begini, mau iyo atau enggak, dia bilang jangan kalau begini, jangan. Oke, jadi itulah harus orang perhatikan, sebab jangan bilang orang sudah suka pastor Pit maka mau dengar pastor Alo. Ini Anda suka atau tidak, pastor Pit adalah pastor pastor kepala paroki, pastor kepala paroki Bunda. Saya pastor ekor paroki. Saya tahu itu ya, sudah jelas tentang posisi. Kalau apalagi frater dia datang tugas untuk membantu, tapi dia masih terbatas dengan tugas-tugas, belum boleh bikin misa dia. Oke. Nah, setelah saya berkenalan nanti berikutnya, maka saya mau berkenalan dengan umat. Ya. Ini kok jadwal ini ada semua keluarga minta jadwal kunjungan ibadah rosario, jadi nyandak lengkap. Oke. Yang lengkap sini pastor 30. Boleh. Kalau ada berdiri, kita bukan mau absen, tetapi supaya kita kenal. Baru sebenarnya mau bilang kita kenal juga terus absen. Mana tuh aktif pastor ada enggak? Supaya kalau mati
kita lebih dulu mati tambah diri di sebelah Petrus supaya nah apa kita selama 3 tahun nak pernah kita lihat dia pemuka. Pas. Oke. Kukus Kolondam. Belum ada. Cuma nantinya di data-data keluarga ada keterangan. Sebab untuk nanti saya jelaskan sebentar supaya pastor juga ketika kunjungan tahu persis keluarga ini bagaimana, utuh, janda, duda, bahkan janda duda ada janda duda hidup, berarti ada pisah meja pisah ranjang, ada duda janda mah ditinggalkan oleh pasangan. Berarti kalau ada taruh janda hidup berarti pastor mesti selesaikan dia permasalahan atau duda, berarti ada apa-apa tuh keluarga sehingga orang sudah tidak lagi sama-sama. Mungkin ada yang satu ada pasangan, satu yang taat. Sebab ada yang bertanya, pastor kita pepai tua atau mai tua supigi, kalau dia sudah pasangan baru kita bagaimana? Kalau dia bilang kita boleh sambut, ya boleh, yang tidak bermasalah. Tapi yang dapat lari sana dia dapat sanksi sambut pelayanan. Boleh bereskan untuk perkawinan, boleh menghadap pastor. Sudah nanti ke depan itu. Saya cuma berkenalan dulu supaya banyak penjelasan. Itu mati. Oh boleh coba baca. DP jumlah. Nah, DP nama-nama keluarga. Supaya kamu lihat tuh muka jangan berapa di pasar. Silakan masuk ya. Aduh terlambat sebelum kenalan. Mari. Lanjut. Orang di sini mari. Keluarga Kukus Kolondam belum ada? Belum. Tantu Dondo Kambe. Belum. Runtu Liau. Cimansiu, keluarga Cimansiu sendiri. Nanti berikut misalnya ada keterangan janda mati, janda hidup. Keluarga janda berarti ditinggalkan oleh suami meninggal ya sudah. Oke. Sujitno. Ini cuma taruh keluarga Sujitno. Apa? Keluarga Sujitno. Jawa kah? Ibu Pefam nak ada? Jawa. Kan, memang itu lebih susah kan? Iya, sudah. Lebih susah itu. Keluarga Bapak Bobi Kontra. Apa dia? Keluarga Bujang atau Duda. Oh, Duda. Hah? Ada pasangan. Bagaimana? Duda hidup. Taruh duda hidup. Berarti dia jadi kan dimaksud dengan keluarga duda hidup, duda mati atau janda hidup, janda mati, yaitu pria atau wanita Katolik yang sudah ada anak, oke? Atau yang sudah kawin tetapi sudah pisah. Entah dia pisah resmi atau yang sudah pisah, kecuali mereka sudah dibatalkan dalam perkawinan gereja Katolik. Nah, ada juga keluarga utuh. Ya, keluarga utuh, keluarga tidak utuh. Baru ada keluarga beres dan tidak beres. Nah, semua itu keterangan. Kenapa data ini perlu? Supaya pastor tahu datang kunjungan keluarga, oh keluarga tidak beres, banyak beres dan diselesaikan. Keluarga janda hidup, sini, tupai itu ada kemana so? Dapat tahu, jangan malu-malu. Sebab kan nak tahu data ini, pastor mau bikin apa? Coba datang makan, dapat cerita, minta dapat cerita dan itu janda, silakan. Tentu kalau kita mau datang kunjungan Pak Janda hidup, kita mesti panggil ketua wilayah RW di rumah, pastor pamping Pak Janda terus. Itu contoh tuh. Bagus Edu hari ini pendataan sudah kurang belajar. Terus ada apa? Nanti ke depan. Ya. Sampai tahun 2026 2026 menjadi 3 tahun kita mesti apa ini.
So itu uskup ini dia adil, karena pas sopir pembadian dia kasih tuh pas DP tamam kembali ibu tobat. Oke, mantap. Keluarga berikutnya mana Tete? Tadi keluarga Bapak Bobi Kontra, Sigar Aseng. Ada. Manopo Macawalang. Sudah, salah baca ya, apa-apa yang bapak mengerti. Ini taruh C jadi baca. Maka jana makawalang. Oke. Keluarga Dalmasara Beteng. Belum ada. Christopher Saraya. Oh ada kota pastor di dalam. Mana ukasian? Tilung Howan. Belum ada. Kauro Mamangke. Ini sama dengan apa Petrus dia panggil mau masuk surga atau masuk neraka. Legi Montolalu. Di dalam. Di luar. Legi Montolalu. Pas saudara yang Pastor John. Ibu. Oh begitu. Rondonu Waluko. Lengkap. Kamu lihat, kita kan satu kali yang buka terus tahu martu nama sampai kelar tak nak menghafal apa. Mamahit Kawiri. Adventure ada di luar. Mantap. Manopo Watu Gigir. Pasangan belum ada. Belum. So ada pasangan atau belum di keluarga? Ada satu. Pastor anak tapi jadi tanggungan keluarga Manopo Watu Gigir. Belum pulang kerja pastor. Belum pulang masih di tempat kerja. Tunggu. Ibu keluarga apa? Apa? Mesti taruh keluarga ini kau taruh janda apa? Iya janda apa? Meninggal. Tetap satu keluarga. Jadi minta maaf itu apa omak dan opa jangan keluarga kasih gabung dengan anak atau cucu, harus berdiri sendiri. Taruh dia pe keluarga kalau meninggal taruh misalnya titik-titik baru yang anggota keluarga itu cuma sehingga taruh janda mati atau janda gitu. Ini kita muka sebegitu. Jadi harus tahu jelas sebab dalam apa ketentuan yaitu 15 keluarga utuh boleh membentuk satu wilayah rohani dan tambah janda kalau apa duda dan bujang dan bujing. Kitab Qiraah Sumual anggota Pastor Alok Qiraah keterangan bujang. Ya ada kawin-kawin. Kalau kita ada kawin kong apa ditinggalkan oleh apa istri taruh apa duda hidup. Kalau ditinggalkan oleh apa istri mati duda mati itu dari keterangan keluarga. Sudah ke depan nanti masih diketuk. Ya. Mati lagi. Pastor aja pegang. Iya. Oh iya Kang. Sudah tahan. Nah, baru berikut apa? Keluarga apa? So, di mana? Samihing Samsul. Tuan rumah. Rumah sudah tersusun ya. Waktu ibu tak belum lihat tadi. Kasih baron tu rumah. Tangke Allah sasana. Keluarga Tangke Allah Sasan Naung. Mana? Izin pastor, masih ingat pastor? Masih kita yang kasih batu sedih apa sanger. Angel siap. Siap. Baru Ibu Asri Helena. Nah, keluarga Ibu Asri Serena apa? Asri Helena. So apa ini? So janda belum. Oh, apa? Jadi begini, taruh keluarga bapak dan ini baru taruh apa cuma anggota keluarga ibu dan tuh anak yang
Katolik yang anak itu jangan saya masuk, no? Oke? Kenapa? Jadi janda hidup. No? Jadi berarti tetap keluarga masih sah secara Katolik, biarpun sudah pas 100 kali catatan sipil, tapi masih sah itu disebut ya. Baru di situ kecuali ada pembatalan itu sudah disebut keluarga janda hidup. Itu jelas ya. Ya saya memang turun untuk memberitahu tentang hal ini. So mati ulang. Nah, Mairi Chandra Katelja mana? Belum. Oke. Baru keluarga saudari Hasrina Anano mana? Belum kawin ya senior. Iya, keluar taruh seharusnya kamu pek mama dempa, papa pek keluarga ini baru anggota keluarga kamu baru taruh bujing. Karena belum kawin dia. Karena cuma di sini kamu. Iya, no. Jadi tetap dia pe cara gua begini, taruh dia punya keluarga. Nanti orang tanya, udah lahir dari mana? Dari batu. Jadi keluarga apa kamu? Mama dan papa? Hai, taruh itu baru dia pe anggota keluarga, kamu pe nama kon taruh bujing. Kalau laki-laki bujang. Terserah bawa apa itu belum kawin begitu. Dia pe keterangan. Ya kita menjelaskan supaya itu. Berarti apa yang di keluarga itu cuma satu yang Katolik. Mungkin ada yang 10 5 Katolik, ya cuma 5 yang taruh di keluarga itu. Dan tambah-tambah keluarga. Kesoan semua hampir episode dengan keluarga. Keluarga Ulak Angkei. Mantu kedua. Oh tadi tidak perkenalkan. Memang itu atas kenal. Ada memang. Surprise. Baru Suplera Rasu. Ada. Mana Pak? Kita nak tahu apa masih utuh atau apa itu masih utuh ya. Nah, ada keterangan kan cuma ada badir tapi kira apa itu marah ini. Oke, terus keluarga Ibu Lenda Somba. Ada. Nah ini Pak Ibu keluarga Ibu Lenda Somba nggak jelas. Jadi seharusnya taruh keluarga DP Paitua dan Somba baru taruh di bawah Ibu Lenda Somba taruh itu rahasia ketua supaya dapat tahu. Nggak perlu harus terbuka dalam data-data ini, cuma data ini supaya pastor dalam pelayanan tahu persis mau tahu berapa yang tuh mau bereskan di keluarga itu ya, di wilayah rohani. Terus ini duduk. Keluarga berikutnya, mesti pegang kan? Iya, mesti jenis. Keluarga berikut apa kota tadi? Baca aja. Semua ada 8. Cuma orang memisah nak terlalu lama, karena orang akan bisa diam. Kemudian Pusung Wawurun. Baca aja. Keluarga Pusung Wawurun. Mana Pusung Wawurun? Belum ada. Terus keluarga Duar Mas Lolonun. Belum ada. Terus keluarga Bu Ula Bantu. Mana? Ada. Lihat tuh sini apa-apa. Pemain itu di mana? Mana? Ini pasar. Terus baru keluarga saudari Ristina Simbolon. Keluarga saudari mana dia? Belum ada. Jadi nggak ada tuh keluarga saudari sini. Taruh DP keluarga mama dan papa. Baru taruh dia sendiri taruh keterangan ya. Terus yang keluarga Sumampo Umande. Terus sendiri. Terakhir yang ke-30 keluarga Uga Rumondo. Oke, jadi pesan.
Ini kosan. Jadi di sini tertambah satu keluarga yang apa data gabung yang apa itu. Nah, kalau dia misalnya masih ada apa keluarga itu data gabung dan itu anak, kalau di apa statistik tetap sendiri. Seperti tadi, saya pisah. Nanti kalau pelayanan mau rosario saya gabung apa mama, dua anak di satu rumah itu nggak apa-apa. Begitu juga misalnya amplop APP dan sebagainya, nggak apa-apa. Kalau tuh apa omak dan opak su tanggung jawab dari anak, taruh begitu, taruh di amplop itu dua keluarga itu. Jadi jangan terlalu takut ya. Tetap karena ini orang pendataan supaya real nanti ke depan tuh. Apalagi orang ini sementara dipacu untuk apa pemekaran wilayah rohani. Ya sudah, itu nanti tim yang sementara lakukan dan itu siapa tahu gimana.